Justru karena banyak orang yang berani speak up, maka sekarang orang jadi ikutan berani speak up. Kasus pelecehan seksual di Indonesia memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua elemen masyarakat. Biasanya, korban pelecehan kebanyakan berasal dari kaum hawa. Seperti halnya yang terjadi belum lama ini di jagat maya, 2 hari menjadi trending topik di Twitter nama penyiar sekaligus YouTuber kenamaan Gofar Hilman diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita asal kota Malang. Wanita dengan nama akun @queenzojo itu membuat sebuah postingan di akun Twitternya di mana ia menulis pada tahun 2018 lalu dirinya merasa mendapat perlakuan tak senonoh oleh YouTuber yang memiliki nama lengkap Abdul Gofar Hilman. Sontak kabar tersebut menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat termasuk dari kalangan artis. Salah satu artis yang juga merupakan seorang aktivis yang getol menyuarakan hak-hak perempuan yakni Melanie Subono angkat bicara terkait kasus yang menyeret nama Gofar Hilman. Putri dari Adri Subono ini mengungkapkan dirinya merasa geram bukan hanya kepada Gofar saja, namun kepada orang-orang yang ada di sekitar saat kejadian. Gue kenal Gofar satu industri sama dia. Pelecehan seksual dimanapun, sampai terbukti, gue akan berdiri bersama korban. Itu yang pasti. Sampai terbukti. Entah diproses hukum, tapi hukum di sini juga susah ya kalau kita ngomong pelecehan ya, benar-benar susah gitu. Sementara waktu itu akan berdiri bersama korban. Dan yang bikin gue cukup kaget adalah begitu gue baca kejadiannya, saat itu rame dan orang malah teriak-teriak gitu loh. Dan gue inget banget ada tulisan di mana orang itu, perempuan itu bilang, bukan ya soal itunya oke gue kaget, tapi bahwa orang sekitar nganggap itu normal, berarti kan ada yang salah selama ini gitu. Orang suka bilang juga, kenapa baru sekarang ngaduin, kenapa baru gini untuk perempuan-perempuan di luar sana. Kalau lo mengalami kayak gini, buka aja. Kadang-kadang bukan berarti sekarang angka pelecehan seksual atau KDRT atau apapun itu naik, enggak. Karena gue sering berteman dengan teman-teman yang melakukan pendampingan, justru karena banyak orang yang berani speak up, maka sekarang orang jadi ikutan berani speak up. Mungkin apa yang mereka alami baru atau udah lama. So, gue sampai ini terbukti sebaliknya, gue akan berdiri bersama korban. Keberanian perempuan asal Malang untuk mempublikasi perbuatan tak senonoh dari mantan kekasih Putri Tanjung itu diapresiasi oleh Melanie. Menurutnya, tak banyak wanita yang sanggup untuk membeberkan persoalan yang dialaminya kepada publik, terlebih kasus pelecehan seksual. Meski pada persoalan ini belum menemukan titik terang dari penegak hukum, namun Melanie mengatakan akan ada sanksi sosial yang akan merundung Gofar Hilman. Gini, kadang-kadang gue menemukan keberanian saat ngeliat orang lain ngelakuin sesuatu. Iya ya. Tahun lalu sempat disebut angka KDRT juga naik. Ternyata enggak, cuman orang karena ngelihat si A berani ngelapor, baru ikutan pada berani ngelapor. Jadi perempuan itu nggak mudah loh. Tidak jarang perempuan yang adalah korban kekerasan seksual pun di dalam nanti habis ngelaporin, habis bikin laporan pun masih jadi bulan-bulanan di dalam. Jadi butuh waktu untuk kita nemuin keberanian. Undangnya sih tidak segitu kuat, tapi jangan lupa ada sanksi sosial. Mungkin sementara itu nantinya tidak terbukti akan ada sanksi sosial. Sambil sekali lagi, undang-undang juga harus dibenerin. Peraturan, ya undang-undang sih. Undang-undang itu harus dibenerin gitu. Undang-undang harus dibenerin karena sekarang memang undang-undangnya nggak kuat. Kalau kita ngomong perbuatan tidak menyenangkan, sebetulnya kalau gue jalan terus di warung, kayak gue lewat warung, orang itu pelecehan loh. Iya, itu gimana? Tidak bisa ngelihat. Betul. Nggak bisa gitu. Memang undang-undangnya nggak kuat. Jadi memang undang-undang di Indonesia itu, makanya kenapa kita sering berteriak, jarang berpihak pada perempuan atau pihak yang dianggap lemah atau korban. Itu sebabnya kita berkali-kali pengen undang-undang itu diperkuat. Jangan malah mikirin undang-undang yang enggak gitu. Ada prioritas, salah satunya ini.
Sementara itu, rekan yang telah lama bersama-sama dengan Gofar Hilman yang juga merupakan seorang stand-up komedian yakni Patra Gumala mengatakan dirinya akan terus mendukung korban hingga persoalan yang menyeret sahabatnya itu menemukan titik terang. Dirinya juga berharap adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Gue melihatnya sih sebagai apa ya? Sebagai teman melihat temannya terjadi kejadian yang besar ini meledaknya di sosial media sih. Yang pertama sih sebagai teman ya gue sih prihatin pasti ya, ini kan pasti kejadian yang gak gampang juga buat Gofar. Tapi di satu sisi gue juga tetap mendukung lah kalau memang yang nge-tweet siapa namanya gitu si Jojo. ya yang di Malang itu memang mau speak up sih. Gue sih tetap tetap support aja kalau memang dia merasa menjadi korban di kejadian. Kalaupun Gofar salah, Gofar sih akan tetap gue support sebagai teman gue. Maksudnya karena gue memang udah berteman lama dengan Gofar gitu. Gue membela Gofar tapi bukan membela kelakuannya ya. Maksudnya kan gue cuma mencoba menjadi tetap menjadi teman yang baik aja buat Gofar karena gue memang sudah kenal Gofar cukup lama gitu. Jadi ya bisa dibilang gue membela teman tapi bukan membela kelakuannya sih. Nama Gofar Hilman memang populer dalam sosial media. Masyarakat menganggap dirinya sebagai playboy kelas kakap. Terlebih saat Gofar mengaku telah meniduri lebih dari 100 wanita saat diwawancarai di salah satu channel YouTube. Atas perbuatannya itu, Gofar juga mengakui pernah terkena penyakit kelamin yakni penyakit gonore. Menurut seksolog klinis Dr. J. Andi Mujihad, wajar saja Gofar Hilman pernah terkena penyakit gonore. Sebab menurutnya Gofar Hilman telah melakukan hubungan suami istri dengan banyak wanita. Gonore itu merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana transmisinya atau penularannya ini di mana transmisinya dapat terjadi melalui hubungan seksual. Untuk gejala gonorrhoeae itu sendiri merasa panas saat berkemih, kemudian kemerahan pada air kemih seperti itu, bahkan rasa panas biasanya ditandai dengan gejala khas rasa panas saat berkemih seperti itu. Itu kesadaran diri dulu nih. Ketika misalnya orang itu memang memiliki kesadaran untuk sembuh, itu adalah obat yang paling pertama. Yang kedua adalah kepatuhan. Ketika dia sadar untuk berobat, pasti dia akan patuh meminum obat ataupun melakukan terapi yang dianjurkan oleh dokter. Jadi kesimpulannya adalah